Halo semuanya, kembali lagi di Wistalk episode kedua. Nah, jadi di episode kedua ini akan berjudul katanya masuk IDB susah. Tapi mereka bisa jawab ini nggak ya? Oke, jadi pada episode ketiga ini game ini akan mengambil konsep dari Who Wants to be a Millionaire, tapi dengan versi dari anak ITB, di mana pemain akan duduk di hot seat dan menjawab pertanyaan pilihan ganda yang terdiri dari opsi A, B, C, dan D. Soal yang diberikan terdiri dari berbagai topik seperti ITB, sains, sejarah, dan juga pengetahuan umum. Permainan terdiri dari 16 soal yang dibagi dalam 4 level kesulitan, dan setiap perwakilan tim harus menjawab soal sesuai strategi dari tim masing-masing. Nah, setiap soal memiliki waktu menjawab selama 20 detik dan poin akan diberikan sesuai dengan level dari kesulitan soal tersebut. Nah, setiap tim dapat menggunakan bantuan, namun bantuan yang diberikan hanya berupa clue atau petunjuk tambahan untuk menjawab soal tersebut. Nah, jadi di sini aku sudah kedatangan 6 dari talent yang akan main di permainan kali ini. Dimulai dari tim yang pertama, itu ada tim Lil. Nah, jadi di sini aku udah kedatangan tim Lil yang terdiri dari 3 orang. Nah, boleh dulu nih kenalan dulu dari sini. Halo semuanya, nama aku Indra. Nama aku Oka. Nama aku Reza. Oke, jadi tim Lil ini udah siap bantai-bantai belum nanti nih? Udah siap belum? Aman banget, aman Aman banget. banget. Siap untuk maksa. Siap. Siap untuk masak nih. Oke, sip. Oke, dan yang akan melawan tim Lil adalah tim Nah. Nah, oke, jadi tim Nah ini juga terdiri dari 3 orang, dan boleh dulu pengenalan dari sini. Nama gua Ata. Nama gua Gaetan. Nama saya Duyung. Oke, jadi tim Nah ini nanti akan melawan dari tim Lil sebelumnya. Nah, gimana nih tim Nah, udah siap bantai-bantai untuk tim Lil belum? Udah siap, siap banget sih. Oke. Jadi langsung aja kita bakal langsung aja main di gamenya. Nah, di ronde pertama ini aku udah kedatangan nih perwakilan dari tim Lil. Jadi boleh sebutkan namanya siapa? Nama saya Oka. Oke. Jadi langsung aja ke soalan pertama ya. Oke, jadi soalan pertama itu apa himpunan yang menaungi masa jurusan Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa? A. HME, B. MTI, C. HMM, atau D. HMT? Pusing tuh. Coba ulangi lagi boleh nggak? Pertanyaannya Optionnya. A. HME, B. MTI, C. HMM, dan D. HMT. Yang apa tadi? Itu HM, ada E sampai D. Sampai D doang. B berarti. B. Iya. MTI. Iya. Kunci. Oke. Jadi jawabannya itu benar banget. Itu adalah MTI. Oke, jadi jago ya guys ya. Oke, ini ternyata guys ya. Oke, terus langsung aja lanjut ke soal yang kedua. Apa negara teraman di dunia? Oke. A. Iceland, B. New Zealand, C. Ireland, D. Denmark. Boleh minta clue di sini ya sebelum waktunya habis. Boleh cluenya apa? Cluenya adalah negara ini sering ranking 1 di Global Peace Index. Sering ranking 1 Di Global Peace Index. Ada waktunya ya, 20 detik. ya. Oke. Oke, waktunya habis ya. A. Kunci jawabannya A. kunci. Oke, jadi benar banget jawabannya. Negara teraman di dunia adalah Iceland. Tepuk tangan lagi. Oke, jadi dari tim Lil itu berhasil menjawab 2 pertanyaan dengan benar. Jadi kita bisa langsung aja ke ronde yang kedua oleh perwakilan dari tim Nah. Boleh tadi namanya Nama saya Ata dari tim Nah. Tim Nah. Oke, jadi sini aku sama Atta, dan jadi kayak langsung aja kali ya ke soalnya. Boleh. Oke, dari soal yang pertama itu jurusan pertama yang ada di ITB adalah A. Teknik mesin, B. Teknik elektro, C. Arsitektur, atau D. Teknik sipil. Clue boleh. Boleh banget.
berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Oke. Ayo. C. C. Arsitektur. Kunci. Kunci. Apa? Teknik sipil yang mana? Teknik sipil itu yang D. Jadi yang C yang D nih. D maksud saya. C. Kunci. Kunci. Oke, jadi jawabannya benar banget, teknik sipil. Jadi prodi yang pertama di TB itu adalah teknik sipil. Oke, terus langsung aja next ke soal yang kedua. Siapakah bapak dari computer science dan AI? A. Robert Samuel. B. Alan Turing. C. J. Robert Oppenheimer. Atau D. Levi Strauss. B. Alan Turing. Kunci benar jawabannya. Kunci. Oke, jadi benar banget. Jawaban dari siapakah bapak dari computer science dan AI itu adalah Bapak Alan Turing. Oke, jadi ini cukup sengit ya. Jadi dari tim Nah juga menjawab dua soal dengan benar. Oke, nah next di sini kita bakal lanjut ke ronde kedua. Nah, jadi yang bakal main di ronde kedua ini yang pertama itu dari tim Lil. Boleh kenalin lagi namanya siapa? Halo, nama aku Indra. Oke, jadi sini aku sama Indra dari tim Lil. Jangan lama-lama lagi, kita lanjut aja ke soal yang pertama. Negara yang tergabung dalam Board of Peace kecuali A. Bulgaria, B. Bahrain, C. Paraguay, atau D. Brazil. Kecuali ya, ingat kecuali. Gampang sih ini. Gampang, oke. Boleh clue nggak? Boleh tuh, oke. Jadi clue itu adalah negara di Amerika Selatan dan paling jarang muncul. Boleh diulang opsinya? Opsinya yang A. Bulgaria, B. Bahrain, C. Paraguay, dan D. Brazil. C. Paraguay. Paraguay, lock. Kunci nih. Kunci. Oke, jadi bener banget jawabannya. Negara yang tergabung dalam Board of Peace itu kecuali Paraguay. Oke, jadi ini kayak dari tadi ini talent-talentnya jago-jago banget ya guys ya. Mungkin langsung aja kita next ke soal yang kedua. Orasi mahasiswa 1 April biasanya dilakukan di mana? A. Lapangan Cinta, B. Tunnel, C. Aula Barat, atau D. Plaza Widya. Kena tergampang. Oke. Tunnel. Kunci nih, kunci. Kunci. Oke, jadi bener banget. Orasi mahasiswa 1 April itu akan dilakukan di tunnel ya teman-teman. Oke, dari tadi ini talent-talent para jago-jago semua ya. Oke, jadi dari tim Lil untuk ronde 2 ini berhasil menjawab benar kembali dua soal tersebut. Dan mungkin kita akan memanggil penantang selanjutnya dari tim Nah. Nah, oke di sini jadi aku udah kedatangan perwakilan dari tim Nah. Boleh kenalan lagi Kak, coba namanya? Oke, kenalin nama gue Gaisan. Oke, jadi di sini aku bersama Gaizan. Dan udah siap nih Kak dengan soal-soalnya, udah siap? Ya jujur agak pressure sih soalnya tadi kan dapat poin semua. Udah sampai semua. Oke, harus bisa dong, namai dong. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama, gedung ikonik mana di ITB yang menjadi lokasi resmi upacara wisuda berlangsung? A. GKU Barat, B. Gedung CADL, C. Aula Barat, ataukah D. Sabuga? Jadi apa upacara wisuda Upacara wisuda berlangsung di Sabuga. Sabuga, kunci nih Kak. Iya kunci. Oke, jadi benar banget jawaban dari Gaizan tadi. Gedung ikonik yang menjadi tempat upacara wisuda di ITB itu adalah di Sabuga atau Sasanam Budaya Ganesha. Kayaknya nih talent-talent semua pada jago-jago ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja next ke soal yang kedua. Siapakah yang menciptakan Bernoulli Principle? Mungkin ini gampang banget juga. Jadi jawabannya itu ada A. Daniel Bernoulli, B. Johann II Bernoulli, C. Jacob I Bernoulli, atau D. Jacob II Bernoulli. Waduh. Oke, jadi ini kayaknya mana tulis nih kayaknya buat anak ITB juga. Iya. Mungkin boleh minta dulu, boleh nggak? Boleh minta dulu. Yang pasti kan yang ada Bernoulli-nya nih. Oke. Cuman boleh deh clue. Clue, jadi clue-nya itu nama depannya bukan Jacob. Aduh, jadi mungkin udah ketebak banget ini kayaknya ya. Hah? Jadi clue-nya itu nama depannya. Nama depannya bukan Jacob. Coba pilihannya tadi apa? Yang A. Bukan Jacob deh, yang bukan Jacob. Sabar dulu, mulai dari yang A dulu deh. Yang A itu Daniel Bernoulli,
B. Johann 1 Bernoulli, C. Jacob 1 Bernoulli, atau D. Jacob 2 Bernoulli? Yang ada Ya kak, kunci nih ya. Oke, ini betul banget. Jawaban dari yang menciptakan berdali prinsipal itu adalah Daniel Bernoulli. Sumpah ini kayak dari tadi talent pada episode kedua ini pada gacor dan juga pintar-pintar banget guys. Sumpah banget nih, benar gacor banget. Mungkin sekian dari ronde kedua dan next kita lanjut ke ronde ketiga. Nah oke, jadi di sini aku udah serahkan perwakilan dari tim Lil untuk main di ronde ketiga ini. Mungkin boleh kenalan lagi tadi siapa namanya? Nama aku Reza. Oke, jadi di sini aku udah bersama Reza dari perwakilan tim Lil untuk bermain di ronde ketiga ini. Udah siap Reza dengan soal-soalnya? Sudah dong. Udah siap banget. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Revolusi industri pertama dimulai di negara mana pada abad ke-18? Apakah A. Amerika Serikat, B. Jerman, C. Prancis, ataukah D. Inggris? D. Inggris. Inggris, kunci ya Inggris ya. Oke, jadi benar banget. Revolusi industri pertama dimulai di negara Inggris pada abad ke-18. Oke, mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di laboratorium ITB, apa kamu bisa mendengar detak jantung sendiri? Apakah di A. Lab radar LTRGM, atau B. Lab mekanika tanah, C. Laboratorium Adi Wijogo, ataukah D. Lab tegangan tinggi PLN? Ayo coba. Boleh clue nggak nih? Boleh clue, oke, boleh banget. Jadi clue untuk jawabannya itu adalah dipakai oleh jurusan fisika. Mungkin anak-anak FMIPA mungkin bakal tahu ini ya, apalagi itu khususnya prodi fisika. Oke. Mungkin bisa ingat lagi atau mungkin mau nebak-nebak? Opsinya lagi. Opsi lagi. A. Lab radar LTRGM, B. Lab mekanika tanah, C. Laboratorium Adi Wijogo, ataukah D. Lab tegangan tinggi PLN? D aja. D. Lab tegangan tinggi PLN. Sayang banget jawabannya salah, dan yang benar itu adalah jawabannya adalah opsi C, atau Laboratorium Adi Wijogo. Oke, mungkin thank you banget Reza udah main di ronde 3 ini. Dan kita bakal sambut lagi penantang selanjutnya dari tim Nah. Oke, jadi aku udah kedatangan perwakilan dari tim Nah. Mungkin boleh lagi kenalan namanya? Oke, perkenalkan nama saya Buyung. Buyu. Oke, jadi sini aku udah bersama Buyu dari perwakilan tim Nah. Ini Buyu udah siap nih buat soalnya nih, udah siap banget. Udah siap banget. Oke. Mungkin aku langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa nama prinsip dalam mekanika kuantum yang menyatakan tidak mungkin menentukan posisi dan momentum partikel secara bersamaan dengan presisi? Apakah A. Prinsip Pauli, B. Prinsip Heisenberg, C. Prinsip Bohr, ataukah D. Prinsip Schrödinger? Boleh. Oke, boleh banget. Jadi jawabannya itu adalah pernah dibahas dalam film Interstellar. Nonton nggak film Interstellar? Nggak ya? Oke. Lu bisa tebak-tebak aja mungkin bebas. Atau mungkin mau apa lagi nih? Mau ingat dulu mungkin? Prinsip Heisenberg. Prinsip Heisenberg. Itu opsi B ya. Kunci ya. Nah, oke, jadi sayang banget jawabannya salah, dan yang benar itu adalah opsi D, atau prinsip Schrödinger. Jadi kamu sini masih punya kesempatan sih buat ngejawab soal yang benar di next dan ini. Jadi soal yang selanjutnya itu adalah arsitektur tangga GKUB yang naik satu tingkat lalu turun setengah tingkat dibuat dengan tujuan A. Menghemat material bangunan, B. Estetika desain kolonial Belanda, C. Mengelabui penjajah yang menerobos masuk ke ITB, ataukah D. Menyesuaikan kontur tanah yang tidak rata? Gimana nih? Mungkin bisa pikir-pikir lagi? Atau boleh minta clue? Boleh banget. Minta clue, oke. Jadi clue-nya itu adalah strategi dari pertahanan zaman dulu. Mungkin bisa diingat-ingat lagi opsinya mungkin? Yang mengelabui penjajah. Yang mengelabui penjajah, berarti yang opsi C. Kunci. Oke, jadi benar banget jawaban dari Bu itu adalah opsi yang C, atau mengelabui penjajah yang menerobos masuk ke ITB. Buat tepuk tangan dulu nih.
Dan rasa kita udah masuk ke ronde yang terakhir atau ronde yang dulu. Oke, jadi next kita bakal lanjut ke ronde keempat atau ronde terakhir. Nah, jadi di sini konsepnya perwakilan tim akan berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan maju di ronde terakhir ini. Oke, jadi di sini aku akan manggil perwakilan dari tim Lil. Oke, jadi yang menjadi perwakilan di tim ini adalah Indra. Nah, aku boleh tahu nggak nih alasan kenapa kamu dipilih di ronde terakhir ini nih? Sebenarnya karena kalah Om Pimpa aja sih. Karena kalian tim Pak. Iya. Kayak gacha, ibaratnya Iya, gacha ya. ibaratnya. Oke. Jadi Indra udah siap belum nih buat ngejawab soal-soal di ronde terakhir ini nih? Banget. Siap Aman banget. Oke, aman ya. Oke, aku langsung aja ke salam pertama. Unsur kimia dengan nomor atom 79 adalah A. Perak atau Ag, B. Platinum atau Pt, C. Emas atau Au, atau D. Merkuri atau Hg. Jujur, karena gue udah lama nih nggak nyentuh kimia. Boleh clue nggak? Oh, Nih, boleh banget. Jadi clue itu adalah bahan ini sering dipakai untuk perhiasan. Ini udah mulai ke spill nih, Oke, gue lock yang emas. Lock yang emas, berarti yang pilihan C nih. Lock banget nih. Oke, jadi benar banget. Buat unsur kimia dengan nomor atom ke-79 itu adalah emas atau Au. Jadi Indra ini jago banget nih kimia ini ya. Selain Amin. jago banget. Oke, jadi next langsung aja ke soal yang kedua. Nah, mungkin ini agak sedikit complicated sih. Jadi soalnya itu, siapakah ketua dari Wispril ITB tahun 2026? Apakah A. Farel Faiz Firmansyah, B. Fidela Huwaida, C. Khairu Ahdan, ataukah D. Alifah Hustifaza? Mungkin ada yang kenal mungkin dari nama-nama yang tadi? Jujur nama-namanya asing semua dia. Tapi ada beberapa yang kenal. Tapi karena pasti bukan. Oke. Atau meminta clue mungkin? Boleh dikasih clue-clue sedikit, Abang Host? Oke, jadi clue itu huruf depan nama pertamanya bukan F. F Fantal. Mungkin bisa diingat-ingat lagi clue-nya. Ingat-ingat lagi opsinya. Gua kunci yang D deh. Kunci yang D. Iya. Alifah Hustifaza ya. Oke, jadi sayang banget jawabannya itu salah. Jadi ketua dari Wispril ITB tahun 2026 itu adalah Khairu Ahdan. Dan oke, jadi thank you banget nih buat Indra dan juga sekaligus dari tim Lil udah main di game kali ini sampai ronde terakhir. Aku ngucapin terima kasih banget nih, oke? Thank you. Dan next aku bakal manggil perwakilan dari tim Nah untuk bermain di ronde terakhir di ronde keempat ini. Oke, ini dia nih, kita kedatangan nih perwakilan dari tim Nah yang mungkin pinter banget nih kayaknya nih. Amin. Aku boleh tahu kan nih kenapa nih dipilih jadi perwakilan di ronde keempat ini? Ya sebenarnya sama sih, Sama karena kalah Om Pimpa juga. Oh, sama kayak Indra nih, berarti gacha semua nih kayak tim-timnya ya. Oke. Jadi udah siap belum nih untuk ngebantai-bantai soal-soal di ronde terakhir? Ya Bismillah, siap. Siap banget, bismillah ya. Oke, langsung aja ke saran pertama. Dalam biologi molekuler, proses transkripsi DNA menghasilkan A. Protein, B. mRNA, C. tRNA, ataukah D. DNA baru yang identik? Jujur pernah belajar sih. Jangan tentu lagi ya. Cuman udah lama sih. Udah agak kurang sedikit ya, mungkin bisa diingat-ingat lagi mungkin. Jadi boleh banget clue-nya. Boleh gitu, oke. Jadi clue itu produk awal sebelum jadi protein. mungkin bisa diingat-ingat lagi nih materi di SMA atau mungkin di ITB mungkin dapat biologi mungkin ya. Sebelum jadi protein ya. Iya. Gacha aja deh. Gacha tapi tuh Yang tRNA. yang tRNA berarti opsi C ya, kunci ya. Sayang banget jawabannya salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah B atau mRNA. Mungkin agak beda tipis ya antara tRNA dengan mRNA ini, jadi mungkin kurang hoki sih kayaknya di sini. Kurang hoki gacanya ya. Dan kita bakal masuk ke soal yang terakhir. Udah siapa kan nih Bung? Kan bisa prepare dulu nih. Saya napas.
Oke. Langsung aja ke soal terakhir. Dulu kamu harus menandatangani surat kematian sebelum memasuki laboratorium ini di ITB ya. Laboratorium apakah itu? A. Lab Kimia Organik FMIPA. B. Lab Tegangan dan Arus Tinggi di gedung PLN. C. Lab Biomedik Stay. Atau D. Lab Mekanika Fluida FTMD. Ini boleh clue lagi nggak? Boleh banget. Jadi clue-nya itu berhubungan dengan salah satu jurusan di Stay. Oke. Mungkin ini agak serem ya laboratoriumnya soalnya isi tangan surat kematian ya kan. Kalau kayak gitu sih kayaknya jawabannya yang B, yang tegangan tinggi. Berarti jawabannya. Iya. Oke, jadi benar banget jawaban dari soal ini itu adalah yang B atau lab tegangan dan arus tinggi di gedung PLN. Nah, mungkin karena risikonya tinggi buat pemilihan ini, misalnya para mahasiswa itu harus menandatangani surat kematian juga gitu. Oke, jadi thank you banget buat pemain-pemain yang udah main di episode kali ini. Dan buat terakhir nih, aku boleh mintakan nih kesan-pesan kakak nih ketika bermain games di episode Wish Talk di episode kedua ini. Pesan-pesannya. Seru sih karena kayak baru pertama kali kan tiba-tiba juga dadakan diajak jadi talent. Jadi ya pengalaman yang baru ya, menarik sih. Benar. Jadi buat teman-teman juga mungkin tadi bisa belajar ya tentang hal-hal seputar ITB, seputar sejarah juga tadi ada, Jujur seputar banyak sih. pengetahuan umum juga kan, apalagi juga tentang sains. Mungkin dari teman-teman mungkin yang suka dengan sains mungkin relate ya dengan soal tadi. Oke, jadi thank you banget nih buat kakak sebagai talent dari ronde terakhir ini. Nah, mungkin bisa. Thank you ya kak. Oke, jadi karena di sini kita udah di penghujung acara di episode kedua ini, jadi di sini aku bakal ngumumin siapa sih pemenang dari game yang tadi. Jadi di sini aku bakal panggil perwakilan dari tim Lir dan juga tim Nah untuk di sini. Oke, jadi di sini aku bakal ngumumin siapa sih yang menang dari game kali ini. Dan ternyata guys ya, jadi kedua tim itu sangat-sangat sengit banget dan sehingga untuk game kali itu tidak ada pemenangnya sama sekali atau seri. Jadi untuk poin masing-masing tim ini sama-sama mendapatkan poin sebanyak 6. Oke, jadi ternyata talent-talent di episode kali ini bener-bener pinter-pinter banget dan juga bener jenius banget lah pokoknya. Mungkin aku boleh minta kesan-kesan dulu dari perwakilan tim Nah atau Gaisan, mungkin gimana kesan-kesan di episode kali ini? Kalau pesan-pesan di episode kali ini jujur seru banget karena ada beberapa hal yang sebenarnya gue juga belum pernah tahu soal ITB. Lagi tentang biologi tadi ya. Soal biologi juga tiba-tiba banget tuh. kayak refreshing lagi karena udah lama nggak nyentuh biologi gitu. Kalau buat Indra nih dari perwakilan tim Lil gimana nih kata-kata atau kesan-pesannya? Gue mau apresiasi banget sama yang bikin soal karena soalnya Susah dari ya? A, PTN, politik sampai biologi itu gasar banget, jadi gue mau apresiasi. Itu juga seru banget. Oke, mungkin Red nih bisa tadi soal itu tulisannya dari 1 sampai 10. Terus sampai 10, rate susahnya 9 lah. Oke, 9. Jadi yang bahas soalnya atau cukup jenius lah. Oke, jadi thank you banget nih buat para talent yang udah main di game kali ini. Mungkin bisa thank you banget ya. Oke, jadi kalau tadi di game kali ini kita udah bahas banyak banget tentang hal seputar ITB, seputar pengetahuan umum, sains, sejarah. Bahkan kita tadi menyinggung sedikit tentang perayaan wisuda di ITB. Nah, yang dekat-dekat ini nih ada perayaan wisuda April ITB tahun 2026. Nah, buat teman-teman yang pengen pantengin lebih lanjut tentang perayaan pada wisuda April ITB tahun 2026, bisa pantengin di sosial media kami di Instagram, Twitter, TikTok dengan username Parade Wisuda ITB dan juga kanal YouTube kami dengan nama Parade Wisuda April ITB tahun 2026. Nah, mungkin sekian yang bisa aku pimpin di episode kedua ini. Aku Made Ardana sebagai host pamit undur diri. Dadah!